Hampir 2 minggu baru ada servisan. Mekanik juga saya sendiri mas, nggak ada mekanik lain. Itu 2 tahun kemudian baru ada yang masuk. Terus wah, ada yang keluar masuk kayak gitu mekanik itu. Cuma karena bengkel belum stabil selama 1 sampai 2 tahun itu emang belum rame. Tapi setelah masuk angka 3 tahun, bengkel berdiri 3 tahun itu udah ya hampir setiap minggu pasti ada bongkaran, servis kayak gitu. Perkenalkan, nama saya Silo. Saya sebagai kepala mekanik di Amir Jaya Motor yang beralamat di Jalan Arya Putra nomor 99 Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan. Jadi saya pertama masuk bengkel Amir itu 2013, kalau nggak salah tanggal 23 Juli. Jadi sebelumnya saya di R59 bengkel Ciputat. Jadi kebakar, akhirnya saya makan gaji buta selama 6 bulan lah kurang lebih. Akhirnya saya keluar dari sana, masuk bengkel Amir tanggal 23 Juli 2013. Dulu kerja di sini seminggu di Amir ini, saya hampir keluar mas, karena nggak ada itu customer. Awalnya nggak ada customer yang masuk. Terus 2 minggu bekerja di sini ada customer mantan di customer yang di R59 datang ke sini, ketemu saya, ngobrol-ngobrol, akhirnya servis kayak gitu. Lanjut balik lagi, ketemu lagi, servis terus. Akhirnya ya bisa serame sekarang kayak gitu. Ya dari saya masuk itu belum ada customer sampai minggu pertama itu aku cuma makan tidur karena bosnya kan baik, ngasih sering makan gitu. Cemilan ya, makan tidur aja. Hampir 2 minggu baru ada servisan. Mekanik juga saya sendiri mas, nggak ada mekanik lain. Itu 2 tahun kemudian baru ada yang masuk. Terus wah, ada yang keluar masuk kayak gitu mekanik itu. Cuma karena bengkel belum stabil selama 1 sampai 2 tahun itu emang belum rame. Tapi setelah masuk angka 3 tahun, bengkel berdiri 3 tahun itu udah ya hampir setiap minggu pasti ada bongkaran, servis kayak gitu. Jadi udah mulai berkembang dan kayak sekarang udah maju lah. Nah, kalau saya lihat secara kenyataannya gitu ya, bengkel Amir itu lebih teliti satu, karena nggak sembarangan rekrut orang. Dan terus di sini kan alat-alat komplit, kayak alat riset buat Honda, Yamaha, bahkan alat yang terbaru buat PCX 160, terus ADV 160 kita sudah ada juga. Jadi untuk fasilitas alat kita nggak mau ketinggalan. Motor baru kita harus adain gitu. Untuk alat-alat yang jelas, satu, alat komplit, kualitas harus orisinil. Kita jual yang orisinil aja, kecuali yang dari customer minta yang biasa gitu. Kalau untuk dibanding bengkel lain kan kadang ganti-ganti aja mas, nggak dijelasin ini yang biasa apa yang asli. Nah gitu kan nggak dijelasin. Nah kalau kita kasih info, ini yang asli pak, ini yang biasa kayak gitu. Kalau yang asli sekian, ini yang biasa sekian kayak gitu. Dibanding bengkel lain sih kita kayaknya lebih bagus sih, dari kualitas pelayanan juga lebih bagus. Karena kita sering dapat motor-motor gagal dari servisan bengkel luar. Kalau untuk bengkel Amir ini cuma nangani motor standar ya, kayak tune up, servis besar, servis habis belah mesin kayak gitu. Kalau untuk kayak bore up gitu emang kita nggak main. Untuk motor balap racing gitu kita nggak ada. Kita khusus motor standar aja, nangani motor-motor pabrikan standar. Kalau kendala mungkin di itu ya, di modalnya gede mas. Iya kendala. Sebenarnya bengkel itu cepat maju kalau modalnya gede. Kalau modalnya pas-pasan ya bisa maju, tapi lama prosesnya. Karena orang nanya kosong, nanya barang kosong. Nah itu karena
modal yang minim. Kalau modal kita ada kan pasti kita stok semua dong. Pasti orang itu datang nggak kecewa, nyari apa pasti ada kayak gitu. Itu awal kalau modal bengkel pas-pasan kayak gitu. Jadi kalau bisa ya ada modal gede langsung tembak bikin bengkel, pasti maju kok itu. Sebenarnya itu kalau saya sendiri sih dulu itu awalnya cuma bingung mau sekolah apa gitu. Jadi dari SMP mau ke STM, SMA, nah itu aku bingung. Akhirnya ya itu temenku ngajak otomotif baik, biar ngerti motor, biar ngerti mesin. Ya udah akhirnya otomotif, saya masuk otomotif, bener tak tekunin sampai sekarang malah bisa jadi mekanik. Ya seperti yang sekarang ini. Alhamdulillah sih sampai saat ini lancar, nggak berkendala kayak gitu, nggak pernah. Mungkin berkendalanya di barang kosong sih mas. Kalau sampai nggak bisa itu jarang. Tapi kalau barang kosong nunggu besok kayak gitu kan. Oh, jadi kalau gagal sih nggak pernah. Berapa? Oh kalau dulu mas itu sehari mungkin jual oli 1. Kalau dulu, kalau pas baru saya dulu masuk ya. Kalau sekarang itu bisa 5 sampai 12 jutaan sehari. Bisa 150-an. Aku pernah ngelola 1 bulan bengkel ini 150-an uang keluar masuk ya kotor itu. Dalam 1 bulan? Iya, tapi tahun ini ya, tahun 2022. Kalau dulu emang nggak ada duitnya karena baru buka. Kalau untuk karyawan 5, jadi untuk kasir 1. Sebelumnya pernah 7 kayak gitu. Pernah 7 mekanik juga. Banyak. Kalau untuk mungkin yang mau buka usaha ya, untuk pemula sih biasanya nyicil alat dulu. Alat itu penting, alat-alat bengkel itu penting, cicil dulu. Yang utama alat, yang kedua mental sama duitnya itu mas yang besar kok mas itu. Emang kalau prediksi saya itu minimal buka bengkel, kalau bengkel standar ya untuk servis kayak gitu, bukan bengkel tambal ban ya, itu sekitar 100. Itu sewa tempat, biaya sewa tempat, terus kayak perlengkapan kayak etalase, terus bikin rak kayak gitu ya 100 lah itu. Cari tempat kalau bisa yang ramai, yang banyak, dekat-dekat pasar lah, yang ramai kayak gitu. Pasti ramai, walaupun setahun 2 tahun seret, tapi nanti 3 sampai 5 tahun itu baru berasa hasil kelihatan. Paling pesan saya sih konsumen adalah raja, jadi kita harus memberikan yang terbaik gitu. Jadi jangan ngasih servisan asal-asalan gitu. Karena kalau konsumen motor khususnya, sekalinya dia itu kecewa mas, dia nggak bakal balik seperti itu. Jadi harus memberikan servisan yang terbaik gitu. Kalau rusak ya bilang rusak, kalau bagus ya bilang bagus, kalau jelek ya bilang jelek. Jangan diakal-akalin lah, kasihan. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan jasa kami, silahkan datang ke Jalan Arya Putra nomor 99, Kedaung, Ciputat, Tangerang Selatan, Bengkel Amir Jaya Motor. Di sini kita memiliki alat-alat lengkap, spare part juga lengkap, komplit dengan tenaga yang bisa dibilang ahli karena udah bertahun-tahun menangani motor-motor standar. Dipastikan kualitas bagus dan aman. Mungkin sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.